Oke, buat teman-teman yang mau lihat ruang kerja gue, nah ini alat-alatnya. Gue akan menunjukkan ke kalian berapa harga dari masing-masing alat. Nah ini ruang kerja gue. Biasa gue buang sampah juga di situ. Pertama ada Quick 2008. Nah ini blower yang udah nemenin gue dari tahun 2017 atau tahun 2018, itu sekitar harganya 1.250.000. Nah di sini ada kakaknya nih yang baru gue beli kalau nggak salah bulan kemarin. Ada Quick 861 DW. Nah kenapa gue memutuskan untuk beli alat ini? Itu karena pertama ini karena sudah tua, dan juga ini alatnya kata gue itu apa ya, nggak terlalu stabil. Nah di sini alat profesional nih, yaitu Quick 861 DW. Anginnya itu pas, anginnya stabil, panasnya stabil, bisa diarahin juga, bisa ya banyak kegunaannya. Nah ini blower profesional nih sekitar 3 juta berapa ya, 3.300.000 kalau nggak salah ya. Nah itu harganya. Nah di sini ada namanya power supply. Nah ini buat ngaktifin si motherboardnya dan segala macam. Ini kita bisa set atur voltasenya, di sini ampernya, di sini buat keluaran. Itu ini gue beli sekitar 1.250.000. Nah ada lagi nih, kita masuk ke mikroskop. Ini ada mikroskop. Ini di sini ada lensanya, di sini ada cahayanya. Nah ini bisa ngeliat kecil nih, bagian kecilnya tuh. Nah itu kalau misalkan mikroskop ini kita hargai kemarin sekitar 4 jutaan. Nah di sini nih ada alat-alat gue nih. Tuh ya gue apa adanya lah alat-alat ya. Nah ini di sini ada Yihua 936B. Nah ini gue beli sekitar 550.000. Ini nih alat paling rahasia dari rahasia. Kalau kata Pak Widi apa ya? Rahasia dari segala rahasia. Di sini ada namanya thermal camera. Ini bisa ngelihat sensor panas. Bisa lihat nggak tuh? Jadi di sini bisa mendeteksi bahwa adanya suhu yang tinggi. Nah tuh, suhunya 32 derajat. Nah, kalau misalkan kalian pernah nggak sih kalau misalkan cek suhu pakai ditembak-tembak? Oh ini nggak perlu. Ini tinggal diarahin langsung ke cek suhunya berapa. Ini gue beli sekitar 5.300.000. Nah ini alat rahasia gue nih. Jarang gue publish nih, cuma ya udahlah ya. Nah di sini nih, ini juga penting nih. Ini alat buat nge-flash chip. Di sini ada chip, gue akan tunjukkan ke kalian. Sini ada mana ya chipnya? Wah nggak ada. Oh ini nih. Nih. Di sini ada sebuah chip. Nah, Nuvoton namanya. Nah, ini kegunaan SVOD ini buat nge-flash si chip ini. Nah, kenapa sih nge-chip chip kalau misalkan udah kena chip dan segala macam itu mahal? Pertama, alatnya juga mahal. Ini gue beli sekitar 3 juta berapa ya? 600 kalau salah. Nah, kalau misalkan sekarang ini sekitar paling harganya udah langka sih ini. Jadi paling 4 juta sampai 5 jutaan. Gitu. Nah, itu buat nge-flash ituan. Gitu. Terus lanjut ke mana? Nah, di sini nih ada RT809F. Ini juga buat nge-flash juga. Nge-flash buat nginstal BIOS gitu. Gue baru beli ya kemarin nih gara-gara motherboardnya nggak nyala. Di sini gue ada 2 multimeter. Itu gue beli sekitar 400.000 dan ini 400.000 juga gitu. Apalagi ya? Nah ini juga ada meja. Di sini ada ring light, ada lampunya, ini bisa gua atur. Bisa gua atur warna apa, cuma ujung-ujungnya gua pakai warna putih doang. Ini sekitar mejanya itu sekitar 3 jutaan, tapi gua buat sendiri. Nah di sini nih ada komputer gua. Ini komputer gua kemarin buat animasi, ngerender animasi juga. Itu kemarin sekitar 20 jutaan, cuma VGA-nya udah gua kacangin. Gue udah pakai VGA yang kecil soalnya kemarin kayak terlalu OP banget, jadi gue kecilin aja. Nah kalau misalkan ditaksir ini ya 10 jutaan lah ya gitu ya, sama yang lain gitu. Nah di sini nih, ini ada namanya skematik. Nah skematik ini dia juga bayar bro, jadi dapetin ini tuh nggak gratis. Di sini bayar, kita harus berlangganan dan segala macam. Berlangganannya ya paling berapa ratus ribu lah gitu.
Nah gitu ya, ini ruang kerja gue dan segala macam ya. Nah itu alat-alat gue, dan satu hal yang paling penting yaitu ilmunya yang paling mahal. Tahu nggak sih, untuk belajar laptop service ini itu biaya untuk mengeluarkannya itu sebesar 30 juta bro, untuk private, tapi gue ikutnya reguler. Ilmu yang didapat itu sama aja, jadi yang ya lumayan lah sekitar harganya segitu, tapi bisa ngulang buat seumur hidup gitu. Biaya segitu tuh bisa buat kuliah bro. Lumayan. Jadi biaya yang gue udah taksir yaitu sekitar 65 jutaan aja gitu ya, sekitar gue taksirnya segitu. Coba lu pikir-pikir, lu bayangin, gue servis ke kalian tuh paling banter 300 sampai 500 ribu. Ada juga yang kasus chip itu 600 sampai 900 ribu waktu itu. Jarang, hampir sekali doang gue pernah minta jutaan doang. Nah dengan biaya cuma segitu doang gitu, dengan alat-alat gue yang lumayan, kata gue, menurut gue itu udah termasuk yang murah banget kalau misalkan untuk biaya servis gitu ya. Dengan alat gue, ilmu gue yang udah pelajari gitu, kayak make sense sih harganya segitu gitu. Ya itu jadi alat-alat gue yang sudah kalian lihat gitu. Jadi kalau misalkan kalian nih servis sekitar biayanya itu 300 sampai 500 ribu, itu make sense sih. Misalkan kalian dibilangin rusak IC charger itu sekitar 300 sampai 500 ribu gitu ya. Terus kalian nih lihat di marketplace harga IC itu cuma 20 sampai 50 ribu lah gitu misalkan. Bro, yang mahal itu pertama apa? Ilmunya. Ilmu yang paling mahal. Kalau misalkan kalian salah analisis gitu ya, yang rusak apa? Laptopnya gitu. Nah yang kedua, yaitu yang mahal alat-alatnya. Coba lu lihat tadi alat-alatnya itu lumayan kan buat nganalisisnya. Nah yang ketiga, IC itu semuanya belum tentu bisa gitu, dan kerusakannya itu belum semuanya tentu tuh di IC. Ada yang namanya resistor, dioda, proteksi dan segala macam lah lainnya. Nah itu kerusakannya di situ. Misalkan yang rusak itu resistor pembaginya. Resistor pembagi itu harganya berapa? Paling 200 perak gitu misalkan kayak gitu. Tapi itu bisa membuat laptop kalian mati gitu. Nah itu value-nya itu yang paling mahal. Value ke diri kitanya, ke teknisinya, ilmunya dan segala macam gitu. Jadi untuk misalkan mau servis di gua itu sekarang ada SOP-nya. Paling minimal 3 hari pengerjaan sampai 7 hari pengerjaan gitu. Jadi 3 sampai 7 hari. Gue nggak mau cepet-cepet. Kalau misalkan kalian mau cepet-cepet silahkan dicari tempat lain aja. Kalau gue di sini analisis dulu. So itu aja. So kalian bisa nilai dari. Oh ya, kalian yang udah pernah servis komen dong saran buat gue gimana ke depannya dan segala macam. Terus gimana pelayanan gue buat kalian ya, gitu-gitu ya. Silahkan komen ya. Thank you